Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin membahas sedikit tentang isu merokok ya di sekolah. Ya, kita tahu bahwa perilaku merokok itu sangat banyak kita temukan, baik dilakukan oleh peserta didik maupun dilakukan oleh teman-teman guru. Ya. Nah, beberapa sekolah juga sudah menyatakan sekolahnya sebagai kawasan tanpa rokok. Ya. Nah, kalau kita lihat pada tahun 2015 itu Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan satu peraturan, ya Permen nomor 64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Ya, kita lihat sedikit ini isinya. Ya, ini tujuannya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan bebas rokok. Itu di pasal 2. Dan sasarannya mencakup kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan pihak lain di dalam lingkungan sekolah. Ya. Dan di pasal 5 itu ditegaskan bahwa kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, peserta didik, dan pihak lain itu dilarang keras merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan rokok di lingkungan sekolah. Dan kepala sekolah wajib menegur, memperingatkan, dan mengambil tindakan ya terhadap guru, tenaga pendidikan, dan peserta didik ya apabila melanggar. Ya, juga dapat memberi sanksi ya itu kepada guru, tenaga pendidikan, dan pihak lain termasuk siswa. Ya, saya kira itu penegasan itu telah ada dalam Permen tentang kawasan bebas rokok di lingkungan sekolah ya. Nah, kita melihat ya beberapa fakta yang saya temukan gambarnya di internet ini yang masih belum dapat kita temukan ya. Anak-anak kita masih sangat banyak yang menunjukkan perilaku merokok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ya, kadang-kadang di dalam kelas ya. Dan itu bukan hanya anak SMA, SMK, tapi juga SMP dan juga perempuan. Ya, SD juga ada. Nah, ini memang sangat merisaukan. Pada kesempatan ini saya tidak ingin membahas berkaitan dengan ini, ya, karena saya ingin fokus kepada yang dilakukan oleh guru. Ya. Nah, sudah ada aturan larangan merokok, tapi selama ini kelihatannya baru untuk siswa. Ya. Jadi yang ada di tata tertib itu, yang tegas itu adalah tata tertib untuk siswa. Kita lihat contoh ya, di buku tata tertib peserta didik di salah satu SMA di Jakarta, dari 32 item yang ada larangannya di situ, ya ini juga salah satu membawa, menyimpan, atau merokok di sekolah. Ya. Dan kalau ditemukan itu biasanya ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sekolah, baik oleh wali kelas, guru BK, ataupun pembina kesiswaan ya tentang penegakan tata tertib sekolah. Tapi bagaimana kalau guru sendiri yang merokok? Ya. Nah, ini saya mendapat banyak pertanyaan tentang ini. Teman-teman guru BK sering curhat ya, gimana sih kita larang merokok anak-anak? Guru sendiri banyak yang merokok di sekolah. Dan salah seorang guru juga yang perokok dalam salah satu pertemuan mengatakan kepada saya, bertanya ya, saya ini guru perokok Pak, dan biasa merokok di sekolah, lalu bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Ya, memang ini adalah fakta, kenyataan yang kita amati dan cermati, dan ini sangat complicated masalahnya ya. Ya.
Kenapa? Karena guru itu kan diguguh. Ya. Guru bukan hanya guru kecil ya. Ya, di kampus banyak sekali guru besar juga ya sama ya. Bahkan ya merokok di kelas, ya, merokok di saat membimbing mahasiswa. Ya, mungkin itulah juga yang ditiru oleh teman-teman guru kita yang bekerja di sekolah ya. Nah, saya ingin menyetor sedikit pendapat ya dari ahli Bandura ya. Jadi dari teori social learning theory ya, khususnya berkaitan dengan observational learning. Jadi menurut beliau individu itu belajar dari mengamati orang lain. Jadi perilaku anak-anak kita merokok itu ya sebetulnya itu belajar dari orang lain, termasuk ya tentu saja orang lain itu orang dewasa, termasuk dari guru ya. Nah, itulah sebabnya kita biasa melihat ya film-film apa itu animasi children see, children do. Ya, anak melihat, anak lakukan apa yang anak lihat itu yang dia lakukan. Ya. Apa yang mereka lakukan itu tidak berasal dari ketiadaan. Jadi, bukan tiba-tiba ada, tapi ada sesuatu yang ditiru. Nah, itulah prinsip-prinsip sosial belajar learning. Dan kaitannya dengan perilaku guru merokok ini yang sebenarnya menjadi problem kita. Ya, bagaimana harus menghadapi situasi seperti itu. Kadang-kadang kepala sekolah yang diharapkan menegakkan aturan permen tadi, tapi kepala sekolah juga merokok. Ya, ya. Nah, saya ingin menjelaskan dari perspektif bimbingan konseling sedikit ya dan kaitannya apa sih yang bisa kita lakukan kalau memang gurunya adalah seorang perokok. Ya, yang kira-kira bisa dilakukan guru perokok. Ya. Ada beberapa poin yang mungkin bisa dipertimbangkan, bisa diikuti. Yang pertama ini ya, menjadi efek modeling tindakannya. Ya, ini hal yang pertama dan penting sekali. Kalau kita merokok, kita harus menyadari bahwa merokok di depan anak, di depan peserta didik itu pasti akan ditiru. Ya. Karena prinsip modelnya begitu. Apa yang anak lihat, itu yang bisa dia lakukan. Ya. Jadi kita itu yang pertama dulu nyadari, jangan seenaknya. Ya. Dengan menyadari bahwa apapun yang kita lakukan di depan siswa itu akan menjadi objek amatan yang bisa ditiru, termasuk merokok. Karena itu kalau merokok dilarang, berarti kita sedang mengajarkan tentang merokok. Ya, jadi kita melarang, tapi di sisi lain kita menganjurkan melalui menunjukkan perilakunya. Nah, itu yang pertama ya, disadari dulu. Ya, karena kalau kita sudah menyadari bahwa perilaku kita ini punya efek buruk ya, sebagai contoh bagi anak-anak kita, kita bisa mengelola diri kita. Kita bisa mengontrol perilaku merokok kita. Yang kedua sebenarnya ini yang ideal. Kalau bisa berhenti merokok deh. Bagaimana berhenti merokok? Ya, Anda bisa membaca atau menyimak beberapa penjelasan dari YouTube itu tentang cara. Dan merokok itu kan hasil belajar. Ya. Kita belajar merokok dan berarti kita juga bisa belajar berhenti merokok. Dan banyak orang berhenti merokok. Karena itu kalau kita memang betul-betul ingin menunjukkan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita berhenti merokok, kita mulai dengan berhenti menunjukkannya di depan anak-anak kita. Tapi kalau tidak bisa berhenti, lakukan yang ketiga. Ya jangan merokok dalam lingkungan sekolah. Karena pasti akan jadi amatan siswa. Ya. Akan dilihat. Dan tidak nyaman ketika kita melarang mereka, lalu kita sendiri yang melakukannya. Ya. Anak-anak pada usia remaja seperti SMP, SMA itu itu akan bingung kok dilarang, tapi dilakukan. Ya. Kita dilarang, guru melakukannya. Ya. Jadi mereka memahami itu sebagai bagian dari penjajahan kepada posisi peserta didik dan itu tidak baik. Ya. Karena itu kalau bisa ya minimal ini. Ya. Dan saya kira banyak teman-teman guru kita yang perokok itu sudah bisa mengelola dirinya sehingga selama ada di sekolah itu dilarang tidak menunjukkan perilaku merokok. Ya. Kalau tidak, kita ambil yang keempat saja. Ya.
Jangan merokok di depan peserta didik. Peserta didik yang langsung itu misalnya dalam kelas. Ya boleh boleh saja barangkali kalau sekolah menyediakan satu ruangan, ya ruangan apa boleh merokok seperti kalau kita di bandara ya, ya adakan smoking area. Ya, siapkan smoking area di sekolah supaya guru-guru kita yang merokok itu bisa ke sana merokok dan di luar itu jangan. Dan smoking areanya hendaknya juga bukan di tempat yang mudah diamati oleh siswa-siswa ya. Nah, itu barangkali yang bisa ya. Yang kelima, ya kalau memang tidak bisa sama sekali, ya tidak bisa sama sekali berhenti. Ya kalau tidak merokok pusing, ya ya kita harus menjelaskan kepada siswa kita mengapa tidak bisa berhenti merokok supaya mereka paham ya bahwa sebenarnya kita mau berhenti merokok ya tapi kita mengalami kesulitan ya biar mereka tahu bahwa kalau kita sudah mencoba merokok dan sudah terbiasa merokok itu kita akan mengalami kesulitan berhenti merokok ya mungkin penjelasan seperti ini dapat membantu mereka menghindari sekalipun dia melihat kita merokok kita bisa menjelaskan bahwa yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang tidak baik dan saya mau berhenti tapi masih sulit berhenti dalam kondisi sekarang. Ya dalam kondisi sekarang masih berusaha untuk berhenti merokok tapi belum sampai kepada. Nah, kalau perlu minta maaf kepada siswa-siswa kita supaya jangan di satu sisi kita melarang mereka, menghukum mereka kalau merokok, tapi kita seenaknya merokok di depan siswa. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi 5 hal yang bisa dipertimbangkan teman-teman, ya guru terutama yang hingga saat ini masih merokok dan mengalami kesulitan merokok. Ya. Tadi pertama menyadari bahwa itu ada efeknya supaya kita bisa mengontrol. Ya kalau bisa berhenti merokok, merokok berhentilah. Kalaupun tidak bisa berhenti, jangan merokok di lingkungan sekolah. Kalau harus merokok di lingkungan sekolah, jangan di depannya anak didik. Kalau juga harus itu dilakukan, maka jelaskan kepada mereka mengenai posisi Anda sebagai perokok dan kenapa tetap merokok. Ya, kita harus mengingat betul bahwa apa yang kita lakukan itu akan dilihat oleh peserta didik kita dan apa yang dilihat oleh peserta didik itu yang akan mereka. Kalau kita melarang anak didik kita merokok, kita perlu melarang lebih awal diri kita. Setidaknya mengontrol perilaku merokok kita di depan siswa. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.